Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, (MKMK), menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik atas Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Selasa, 7 November 2023. Sidang putusan itu dilaksanakan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat dan dipimpin oleh Majelis Ketua MKMK, Jimli Asidiki dan anggota Bintan R. Saragih serta Wahiduddin Adams. Setidaknya ada sebanyak 21 laporan yang masuk ke MKMK. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran etik para hakim MK dalam memutuskan uji materi UU Pemilu yang isinya mengubah syarat usia Capres-Cawapres. Sidang MKMK sendiri telah ditutup beberapa saat lalu. Berikut sejumlah putusan penting sidang yang dimulai pukul 16 tersebut. 1. 6 hakim ditegur lisan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, memastikan 6 hakim konstitusi melanggar kode etik. 6 hakim konstitusi tersebut, yakni Manahan MP Sitompul, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik Pvoeh, dan M. Guntur Hamzah. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan, ke-6 hakim tersebut telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan. Sehingga, Jimli menegaskan, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada 6 hakim konstitusi terlapor tersebut. Terkait pelanggaran etik ke-6 hakim tersebut, MKMK menyimpulkan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim, RPH, yang bersifat tertutup. 2. Arief Hidayat dijatuhi sanksi teguran tertulis. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Hakim Konstitusi, Arief Hidayat Buntut dinilai merendahkan Mahkamah Konstitusi, MK, di publik. Jimli mengatakan Arief terbukti merendahkan MK saat menjadi salah satu pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, serta dalam siniar, podcast, di salah satu media nasional. Selain itu, Arief juga disanksi terkait bocornya rapat permusyawaratan hakim, RPH, ke media massa bersama dengan 8 hakim konstitusi lainnya. 3. Saldi Isra tak langgar kode etik. Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas muatan berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 90, PU21, 2023. Hakim MKMK Wahiduddin Adams mengatakan, meski pada bagian awal pembukaan dissenting opinion Saldi Isra mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik. Oleh karena itu, terhadap dissenting opinion itu berlaku asas-asas res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar. 4. Anwar Usman diberhentikan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan dilarang terlibat dalam pemeriksaan serta pengambilan keputusan terkait sengketa Pilpres 2024. Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK buntut putusan MK nomor 90 PU21 2023. Soal syarat usia Capres-Cawapres. MKMK menilai adik ipar Presiden Jokowi tersebut melanggar kode etik berat. Ketua MKMK Jimli Asidiki memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra agar dalam waktu 2x24 jam sejak putusan MKMK tersebut diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan Ketua MK baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan, Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.